Sudah sejak lama kita tahu, mangrove menjadi ekosistem penting dan menjadi penyangga kawasan daratan. Selain berfungsi sebagai tempat pemijahan biota laut, juga mempunyai andil dalam perubahan iklim melalui penyerapan emisi karbon atau CO2. Kawasan mangrove juga berfungsi sebagai penyerapan polutan dan melindungi pantai dari abrasi, meredam ombak, arus, serta menahan sedimen. Tujuannya menjaga agar garis pantai tetap stabil, melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi. Kawasan mangrove juga berfungsi menyaring air laut menjadi air daratan yang tawar dan mengolah limbah beracun. Meski sudah tahu, pesisir dan kehidupan masyarakatnya seringkali memilukan dan cukup memprihatinkan. Abrasi atau erosi pantai telah menjadi fenomena alam yang hampir terjadi di seluruh kawasan pesisir. Perbaikan ekosistem pesisir dengan tanaman mangrove atau bakau menjadi kebutuhan mendesak agar pesisir kita kembali terjaga. Kawasan mangrove kita dalam kondisi memilukan. 3 juta hektar lebih hutan mangrove di Indonesia dalam kondisi kritis. Hanya 10% dari 236 km panjang pantai utara Jawa yang masih dalam keadaan baik. Di Jawa Tengah, kawasan potensi mangrove tersebar di 14 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Kawasan mangrove Jawa Tengah dapat dikatakan dalam kondisi genting. Seluas 43.000 hektar atau 76% kondisi fisik mangrove justru tanpa mangrove sama sekali. Kondisi ekosistem tanpa mangrove terluas berada di Kabupaten Brebes, Pati, Pemalang, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Jepara, dan Kabupaten Rembang. Dalam mengembalikan kondisi pesisir pantai, perlu kesadaran, pemahaman, dan tekad yang sama. Perlu dibangun semangat untuk merestorasi ekosistem mangrove yang pernah ada. Jalan satu-satunya adalah memandang laut sebagai masa depan kita. Satu kalimat pendek, namun sangat dalam maknanya. Tekad itu merupakan gerakan bersama untuk turut mencintai laut, menjaga pesisir pantai yang sehat dan baik untuk hidup. Dengan demikian, benih ikan, kepiting, lobster, dan lainnya bisa hidup dengan sehat dan menjamin kehidupan di masa mendatang. Dalam mengembalikan mangrove di pesisir, beberapa instansi terkait telah bekerja sama untuk penanganan kerusakan lingkungan melalui kegiatan penanaman mangrove. Di Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan, termasuk dari pusat maupun kabupaten terlibat aktif. Penanaman mangrove oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah di pesisir yang kritis dalam 5 tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2010 hanya 89.000 batang, namun pada tahun 2015 lebih dari 700.000 batang. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun ini Provinsi Jawa Tengah menanam kurang lebih 733.000 batang untuk tersebar di 6 kabupaten kota di pesisir Jawa Tengah. Tujuannya untuk melindungi kawasan pesisir, untuk merehabilitasi kawasan pesisir yang masih tanah negara, kemudian untuk mengembalikan ekosistem vital di kawasan pesisir. Aksi penanaman dan penyelamatan pantai dengan tanaman mangrove sebenarnya telah dilakukan. Namun sayangnya, belum memberi hasil maksimal. Berbagai permasalahan ditemukan dalam kegiatan rehabilitasi mangrove, salah satunya kurang tepatnya pemilihan lokasi, kesalahan pemilihan jenis bibit, metode penanaman yang kurang sesuai, dan belum adanya kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk tetap menjaga dan memelihara mangrove yang telah direhabilitasi.
Kabupaten Demak mempunyai garis pantai sepanjang 34 km. 13 desa di Kabupaten Demak berada di kawasan pesisir. Namun sayangnya, kawasan pesisir Demak telah terdegradasi sejak lama. Kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Demak pernah tercatat mencapai 1.162 hektar atau sekitar 23% dari total luasan. Dari 4 kecamatan pesisir, kerusakan hutan mangrove terparah terjadi di Kecamatan Sayung seluas 748 hektar, di Susul Wedung seluas 291 hektar. Kerusakan mangrove ini mendorong laju abrasi pantai hingga hampir mencapai 496 hektar. Perubahan iklim dan ulah manusia menyebabkan ribuan hektar hutan mangrove berubah wujud menjadi tambak udang dan bandeng di Kabupaten Demak sejak lama. Akibatnya, air laut menyerbu, membuat banjir tambak dan perumahan penduduk di area antara pantai Morosari dan Morodemak. Lebih dari 200 rumah terpaksa direlokasi. Pesisir Kabupaten Demak sangat spesifik dengan beberapa wilayahnya. Ada yang hilang terkena abrasi, namun ada pula tanah timbul akibat akresi atau sedimentasi. Kondisi abrasi di pesisir Demak telah mencapai 1.000 hektar lebih, sedangkan fenomena akresi hampir 2.000 hektar. Demak ini ada dua fenomena yang saling berhubungan. Akresinya tinggi, jadi akresinya itu sampai 2.000 hektar. Kemudian abrasinya juga tinggi, jadi berimbang antara akresi dan abrasinya. Seperti Jawa Tengah ini kurang lebih 6.500 abrasi 6.500 abrasinya, 12.000-nya akresi tanah timbul. Jadi sisa 6.000 surplus tanah timbul 6.000 ini harus direhabilitasi, segera ditanami mangrove agar tidak menjadi konflik ataupun dikuasai masyarakat untuk menjadi tambak, karena milik negara statusnya. Upaya penyelamatan lingkungan telah banyak dilakukan beragam instansi termasuk Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak sebagai salah satu unit pelaksana teknis daerah UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi antara lain pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dalam meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan perikanan, baik nelayan, anak buah kapal, maupun industri pendukung sektor perikanan akan pentingnya melestarikan sumber daya ikan. Kegiatan yang dilakukan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak antara lain pengawasan penangkapan ikan dengan penertiban dokumen kapal, ukuran mata jaring, alat penangkap ikan, termasuk cara pengoperasian alat tersebut, sehingga diharapkan semua kegiatan penangkapan masuk dalam kategori ramah lingkungan demi menjaga kelestarian lingkungan. Nelayan di atas kapal harus membawa dokumen-dokumen kapal, antara lain CP, fotokopi siup, kemudian SLO dan SPB yang ada harus dibawa di atas kapal. Itu sebagai satu persyaratan wajib semua kapal perikanan di Indonesia. Apabila nelayan melaut tidak membawa dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi, maka itu sudah disebut melanggar Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Oke, Pak. Ya, Pak. Nanti ke depan Bapak harus bawa. Kalau kita pegang lagi, jenengan kita operasi lagi. Kalau tidak bawa lagi, jenengan siap kapalnya ditarik ke markas kami, ke markas besar. Aten nggih? Kelestarian
lingkungan adalah endingnya. Untuk menuju kelestarian lingkungan tentu ada beberapa tahap yang harus kita lalui, kita laksanakan. Salah satunya adalah dengan pembinaan, kemudian juga menjadi katalisator program-program pemerintah, baik itu dari pusat maupun dari provinsi dan dari kabupaten. Nah, salah satu programnya yang dalam waktu dekat ini atau dalam beberapa tahun belakangan adalah penanaman hutan mangrove. Kita tahu di belakang kita itu adalah muara sungai Tuntang Lama di mana sedimentasinya luar biasa. Di samping sedimentasi sebelah sana ada abrasi, kemudian sebelah kanan juga ada tanah timbul. Nah, untuk itu kami di Pelabuhan Perikanan Pantai Morondemak memiliki kewajiban untuk juga menyadarkan masyarakat, kemudian membimbing serta berpartisipasi juga dalam program pemerintah dalam hal konservasi. Antara lain kita tidak bisa pemerintah itu memberikan bantuan penanaman mangrove sendiri. Kita harus melibatkan masyarakat, kesadarannya juga ditumbuhkan karena untuk menanam mangrove kan tidak hanya satu kali menanam, tetapi kita memerlukan pemeliharaan, kemudian perawatan. Pelabuhan Perikanan Pantai Morondemak juga memandang mangrove yang terjaga akan menjamin ketersediaan sumber daya ikan di kawasan perairan. Munculnya bencana abrasi tidak semata-mata menghancurkan satu sisi pesisir pantai utara Demak, namun di sisi lain menimbulkan tanah timbul atau akresi yang membentuk pulau baru di wilayah pesisir lainnya. Gundukan pasir yang kini seluas 25 hektar terjadi di Dukuh Gojoyo, Desa Wedung, Kecamatan Wedung. Akibat banyak tanah timbul, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, khususnya Pelabuhan Perikanan Pantai Morondemak, bersama instansi terkait melakukan penanaman mangrove termasuk Satuan Kepolisian Perairan. Kita memberikan semacam penyuluhan, pembinaan terhadap masyarakat sekitar pantai untuk selalu bersama-sama menjaga demi kelestarian alam. Ada penanaman mangrove untuk mencegah adanya abrasi, agar supaya wilayah perkampungan kita tidak terjadi kerusakan. Di wilayah Onggojoyo itu di Desa Wedung. Kemudian satu lagi di wilayah Kecamatan Karangtengah ada di Desa Tambak Bulusan. Penanaman mangrove dilakukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari oleh pihak perorangan, dan tanah timbul wajib dikelola dan dimiliki oleh pemerintah sebagai tanah negara. Dari lahan seluas 25 hektar tanah timbul Nggojoyo ini, 15 hektar diantaranya sudah tertanami mangrove. Kawasan tanah timbul Nggojoyo ini menjadi perhatian Pelabuhan Perikanan Pantai Morondemak karena telah menjadi barier Desa Wedung dari gempuran abrasi. Penanaman mangrove akan semakin memperkuat barier alam ini. Ini karena saat air pasang, Pulau Nggojoyo ini seakan tenggelam dan hanya terlihat kawasan pasirnya saja. Penanaman ini untuk menghindari dari abrasi dan sebagai penyangga daerah sekitar, serta untuk kelestarian lingkungan, menjaga ekosistem, dan sebagai daerah nursery ground tumbuh dan berkembangnya biota laut. Penanaman mangrove di tanah timbul Nggojoyo bagi kalangan warga Dukuh Gojoyo, Desa Wedung menjadi solusi dalam mengatasi abrasi. Warga Dukuh terlibat langsung dalam menjaga tanah timbul ini dengan melakukan pembibitan dan penanaman mangrove. Pemerintah desa bekerjasama dengan Dinas DKP Demak dan Dinas Provinsi Jawa Tengah bekerjasama untuk memelihara di Pulau Onggojoyo ini. Nah, istilahnya kok bisa dikatakan Pulau Onggojoyo, Ong itu onggoan, istilah Joyo, mudah-mudahan Desa Wedung khususnya Dukuh Gojoyo itu bisa jaya. Istilahnya mudah-mudahan bisa jaya seterusnya, istilahnya gitu. Keinginannya dengan penanaman mangrove di Onggojoyo ini apa?
keinginannya supaya desa Wedung dan Dukuh Gojo itu bisa maju, Bu. Masalahnya dari tahun 2006 itu abrasi itu sangat apa itu signifikan, dalam arti kata istilahnya dalam arti kata sangat memprihatinkan. Tanah Nggojoyo khususnya di tepi pantai atau di pesisir itu memakan tambak. Itu kurang lebihnya hampir 20 tambak. Dan sekarang masyarakat menyadari bahwa dengan adanya penanaman mangrove dibantu oleh pemerintah sangat-sangat ditunggu-tunggu dan sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat Nggojoyo, umumnya di Wedung. Iya, sangat terlibat langsung dari pembibitan, penanaman, bahkan dan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan kedepannya untuk dukung Nggojoyo supaya maju. Kita sama-sama bersatu, kita sama-sama rukun, dan kerukunan atau persatuan itu membawa suksesnya dalam perjalanan kita bersama. Setidaknya sudah 20.000 pohon mangrove ditanam di Pulau Nggojoyo ini. Ditargetkan bisa tertanam sebanyak 95.000 batang bibit mangrove di lokasi yang sama. Tanaman mangrove yang sudah ditanam sebelumnya sudah banyak yang hidup dan terus berkembang. Dibutuhkan sedikitnya waktu 5 tahun untuk merimbunkan mangrove atau tanaman bako di kawasan Tanah Timbul Nggojoyo ini. Membaiknya kawasan pesisir Demak membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas dalam memonitor perkembangan tanaman. Masyarakat dilibatkan aktif untuk melihat kondisi tanaman bako atau mangrove di lokasi penanaman. Jika ada tanaman yang rusak atau mati, perlu segera penyulaman dengan tanaman yang baru. Pokwasmas itu tugasnya untuk memonitoring tanaman-tanaman mangrove yang ada di Dukuh Tambak Nggojoyo. Di antaranya tentang penanaman yang bibit-bibit ada yang rusak atau enggak, bibit yang bagus itu yang gimana, terus memberikan contoh kepada masyarakat, memberikan pengertian tentang manfaat-manfaat mangrove itu juga. Seberapa rutin untuk pemeriksaan kepada mangrove ini? 1 bulan 2 kali untuk monitoring mangrove. Itu kan ada yang daun yang ada yang dimakan itu seperti ulat, sehingga daunnya itu ya habis itu. Kebanyakan di musim kemarau itu banyak yang habis karena ulat itu. Terus apakah dilakukan penggantian atau bagaimana? Dari tim Pokwasmas mengadakan itu penyemprotan, Mbak, untuk ulat-ulatnya tersebut. Ada berapa anggota yang terlibat? Untuk sementara ada 10 anggota yang terlibat di Pokwasmas tersebut. Jaminan keberlangsungan hidup tanaman mangrove di Desa Wedung tidak hanya tergantung pada kelompok pengawas. Desa Wedung mengembangkan kearifan lokal dan telah disepakati bersama. Peraturan desa telah dibuat untuk menjaga pesisir. Perdes yang dibuat pada tahun 2015 ini intinya untuk mencegah kerusakan lingkungan dalam arti luas. Masyarakat dilarang menggunakan racun ikan dan menjaga tanaman mangrove. Satu tanaman mangrove yang ditebang akan dikenakan denda dengan mengganti dan menanam 200 tanaman mangrove hingga hidup. Kawasan mangrove dengan beragam fungsi dan manfaatnya memiliki potensi wisata yang sangat mungkin dikembangkan. Konservasi mangrove di Kecamatan Sayung misalnya telah menjadi hutan wisata. Kawasan mangrove dengan tutupan rapat ini setidaknya menjadi bukti upaya pelestarian lingkungan
telah memberi bukti nyata. Hutan mangrove ini tumbuh di areal seluas 300 hektar bekas tambak dan pemukiman warga yang tenggelam akibat abrasi. Kemajuan yang terjadi di Kecamatan Sayung itu setidaknya menjadi potret keinginan masyarakat di Kecamatan Wedung. Dengan hutan mangrove yang cantik, kawasan ini sangat berpotensi menjadi rintisan hutan wisata mangrove. Memasuki kawasan mangrove di Kecamatan Wedung ini seakan masuk dalam hutan hujan tropis. Kawasan konservasi mangrove yang telah berusia 15 tahun ini awalnya memadukan mangrove dengan budidaya udang dan bandeng. Kini, kawasan mangrove sangat mempesona. Potensi wisatanya sangat berbeda dengan di Kecamatan Sayung, meski sama-sama dipenuhi tanaman mangrove. Ini adalah program Provinsi Jawa Tengah yang mungkin sekitar tahun P3PL, program P3PL namanya, tahun 2001-2002. Jadi ini adalah kegiatan silvophysery. Jadi untuk mangrove dipadukan dengan budidaya bandeng pada waktu itu atau dudang. Jadi ini kurang lebih umurnya sudah 15-an tahun, jadi ini kondisinya seperti hutan